Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nabilin Nuha dari kelas AIK 2 Manajemen K, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur sepatutnya hanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak pernah lupa meski sedetik untuk mencurahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ujian tengah semester AIK 2 Universitas Muhammadiyah Malang ini. Yang saya hormati Bapak Hasan Bastiar, SHI MIM WADV, selaku dosen pengampu mata kuliah AIK 2 Manajemen K, dan tak lupa kepada teman seperjuangan dan penonton yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan membahas mengenai topik iman dan perjuangan melawan korupsi. Hadirin yang saya hormati, saya akan menjelaskan sedikit mengenai korupsi. Kenapa ya setiap berbicara tentang korupsi? Pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya adalah, apa yang salah dengan bangsa ini sehingga korupsi itu terjadi di mana-mana dan nyaris tak bisa dihentikan? Bukankah semua politisi dan juga birokrat telah berikrar untuk tidak melakukan yang namanya korupsi? Bukankah ikrar dan penandatanganan zona integritas sudah menjadi ritual di berbagai lembaga negara? Banyak sekali loh berita-berita penangkapan para koruptor, baik dari KPK maupun kepolisian. Dan tak lupa, kita juga sudah sangat sering sekali, hampir setiap hari mungkin atau setiap tahunnya pasti mendengar yang namanya penangkapan atau berita tentang korupsi yang disiarkan di media-media. Fatwa-fatwa keagamaan terkait dengan perlawanan terhadap korupsi sudah sering dikeluarkan oleh organisasi-organisasi keislaman atau keagamaan. Intinya, kenapa intinya semua ikhtisar sudah dilakukan, namun kenapa bangsa ini masih belum bisa keluar dari yang namanya kutukan sebagai negara yang tingkat korupsinya masih cukup tinggi? Oke, di sini dalam fikih korupsi mempunyai istilah-istilah lain seperti sorikah atau yang artinya pencurian, gulul penggelapan, riswah suap, ghasab mengambil milik orang lain tanpa izin pemiliknya, ikhtilas pencopetan atau pengutilan. Hal ini disyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, yang artinya begini: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dalam jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi saya di sini akan membahas tentang suatu kasus korupsi mantan DPR RI rakyat Indonesia Setia Novanto dalam pengadaan EKTP pada tahun 2017. Yang mana pada tanggal 17 Juli 2017 dia diduga mengatur anggaran proyek EKTP ya, senilai 5,9 triliun rupiah. Yang pastinya awalnya Novanto membantah atas gugatan itu dan tentu saja disetujui oleh pihak pengadilan dan dibatalkan oleh pihak KPK. Tetapi setelah itu, anehnya waktu dia dipanggil oleh KPK yang diduga sebagai tersangka lagi, dia malah tidak datang dengan alasan sakit seperti kesehatan yang memburuk. Dan itu sangat sering sekali setiap panggilan. Salah satunya yaitu sakit gula darah naik dan masih dalam perawatan. Dan anehnya lagi,
yaitu ada suatu kasus di mana Novanto mengalami kecelakaan yang tidak jauh dari rumah sakit. Dan itu salah satu kasus yang sangat membingungkan banyak orang. Karena dalam kejadian itu tercium bau-bau dramatis kejadian, atau dalam kata lain ada suatu kecelakaan yang dibuat-buat. Lalu pada tanggal 27 September hakim menolak permintaan KPK. Lalu pada tanggal 27 September 2017 KPK meminta hakim untuk memutar video rekaman CCTV Setia Novanto, yang mana katanya itu akan memberi banyak sekali bukti tentang keterlibatan Setia Novanto dalam proyek EKTP. Dan di hari yang sama juga terdapat foto Novanto tengah terbaring di rumah sakit dan viral di Jagadmaya. Dalam foto tersebut Setia Novanto tengah tertidur dengan bantuan alat pernapasan serta infus, dan ia tengah dijenguk oleh Endang Srikanti Handayani dari anggota DPR fraksi Partai Golkar. Kemunculan foto Novanto tersebut tak membuat kebanyakan netizen empati, tetapi justru malah menjadikan foto itu sebagai guyonan. Yang pada akhirnya pada tanggal 29 September setelah menjalani serangkaian sidang, Hakim Sepi Iskandar itu mengabulkan sebagian permohonan Novanto, yaitu penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK, penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah atau alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyelidikan terhadap Novanto. Hakim tersebut beralasan begini: penetapan tersangka Setia Novanto itu tidak sah karena dilakukan di awal penyelidikan, bukan di akhir penyelidikan. Jadi sebenarnya kasus ini belum selesai, tetapi karena banyak sekali pihak yang terlibat dalam kasus ini, jadi terpaksa harus diberhentikan oleh hakim. Begini, apabila ada suatu kasus korupsi, apakah itu penting untuk diselesaikan? Jadi menurut saya kasus korupsi sudah sepantasnya untuk dicegah atau harus diselesaikan. Karena korupsi dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan untuk dirinya sendiri, yang mana itu sangat merugikan banyak orang. Dan apabila yang melakukan korupsi tersebut seseorang yang berkuasa atau seorang pemimpin, lalu seorang pemimpin yang koruptor tersebut dapat menentukan kebenaran, maka akan muncullah kehancuran. Hal demikian disyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 71 yang bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Yang artinya, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya, kenapa korupsi masih saja ada di negara Indonesia ini? Kalian tahu nggak? Apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi? Itu karena orang tersebut imannya lemah atau mentalitasnya rapuh, atau faktor ekonomi atau pendapatan yang kecil. Ada juga yaitu karena penegakan hukum yang lemah, faktor budaya, dan adanya kesempatan dan sistem yang lemah. Ya, hukum Islam itu memandang hukuman seperti apa yang tepat bagi pelaku, seperti halnya tindak korupsi. Di bagian ini kita akan mempelajari bagaimana Islam merumuskan agar tindak pidana korupsi
dapat diatasi dengan cara pencegahan, karena pencegahan itu akan lebih baik daripada mengobati bagi yang sudah terjangkit. Yang pertama gini solusinya, cara pencegahan dalam rekrutmen sumber daya manusia dalam suatu pekerjaan atau rekrutmen kepemimpinan seperti menteri, itu wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan egoisme yang pada akhirnya akan berujung korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam istilah Islam, mereka yang menjadi aparatur wajib memenuhi kriteria yang individunya berkepribadian Islam atau sahisyah Islam. Yang kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang selalu memberikan nasihat kepada para bawahannya. Begini katanya, kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaannya itu akan menumpuk. Yang ketiga, suatu negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, begini, cukupilah para pegawaimu agar mereka tidak berkhianat. Yang keempat, dalam Islam itu sudah melarang yang namanya menerima suap atau hadiah, atau dalam istilah korupsi dikatakan gratifikasi bagi para aparat negara, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sudah menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang. Hadis riwayat Abu Daud. Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW berkata, hadiah yang diberikan kepada para penguasa suhud adalah haram, dan suap yang diberikan kepada hakim adalah kefurukan. Maksud saya kekufuran. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, adanya keteladanan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat. Iya, manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pemimpinnya. Maka di sini pemimpin juga memiliki peran besar untuk memiliki teladan yang baik bagi umatnya atau masyarakatnya. Kesimpulannya begini, saya yakin banyak yang sudah tahu akan haramnya korupsi atau khianat yang bisa menyebabkan kerugian banyak orang, negara, atau rakyat. Padahal orang tersebut khianat kan orang yang mengkhianati ya, orang yang dipercaya mengkhianati kayak gitu. Karena di negara kita ini yang namanya kasus korupsi itu sangat banyak sekali, yang hampir setiap tahunnya selalu ada. Jadi saya yakin adanya tindakan korupsi tersebut dikarenakan masih banyaknya ajang suap menyuap, yang bahkan polisi saja bisa disuap, yang mana polisi itu orang yang dipercaya oleh negara untuk menertibkan rakyatnya. Jadi bagi para petinggi-petinggi atau pemimpin dalam suatu perusahaan, organisasi maupun kenegaraan, cukupilah kebutuhan dan fasilitas karyawan atau aparat kalian, agar tidak ada lagi yang namanya korupsi dalam negara ini. Dan kuatkan iman agar ketika kamu mau melakukan suatu kesalahan yang buruk, yang mana itu dapat merugikan orang lain, dan di saat itu kamu akan sadar bahwa hal itu salah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.